Halo Gadgetiers. Ingat nggak men, 2020 tuh salah satu video yang paling kita enjoy syutingnya itu apa? Syutingnya roasting Google Pixel 5. Itu asli seru banget. Ya udah, sekarang waktunya kita roasting. Bukan roasting. Kami suka sama handphone yang satu ini. Pixel 4 kita masukin di segmen kecil ganas. By the way, sekarang harga secondnya udah 6 juta. Sebenarnya kita hunting Pixel 4 ini buat nyobain Android 12 sesegera mungkin. Bah, ternyata bener-bener masih gak ada bedanya versi developer preview 1 ini sama Android 11. Banyak fitur-fitur kasat mata yang masih disembunyikan di dalam dan butuh skill yang jelimet supaya munculinnya. Ini aja setting ala-ala One UI begini harus connect via ADB dulu biar kelihatan. Anyway, intinya mah UI Pixel akan selalu menjadi UI Android yang paling murni, sesimpel apa yang Google dambakan. Ringan, no ribet, dan minim fitur. Kami berdua nggak suka Pixel 5, titik. Bukan berarti kami benci Pixel series. Nggak kayak Pixel 5 yang berasa dan terlihat jauh lebih murah dari harganya. Justru Pixel 4, walaupun sekarang harga secondnya lebih dari setengahnya Pixel 5, tapi masih berasa premium di tangan. Karena memang kombinasinya proper antara frame metal dengan finishing matte dan frosted glass. Ya jelas, wong statusnya true flagship dari Google kok, dan Google belum sok ngide buat berhemat. Di mata juga terlihat unik dengan kombinasi warna tritone-nya. Yoi, tritone, frame, bodi belakang, dan button beda semua warnanya. Pixel banget lah pokoknya. Kalau masuk segmen kecil ganas yang jadi topik perbincangan utama pasti ukurannya. Buat yang nyeletuk, bang Pixel 5 lebih compact loh. Iya benar, dimensi Pixel 4 sedikit lebih besar dan 11 gram lebih berat dari Pixel 5. Tapi bukan berarti handphone ini adalah handphone yang gede. Tetap imut, handy, dan comfortable di tangan. Lihat nih, sebelahan sama S21 masih lebih kecil Pixel 4 loh. By the way, kalau kalian pengen kami sering-sering bahas handphone compact dan flagship baru, boleh dong minta bantuannya. Like video ini, discuss tentang Pixel 4 di kolom komentar, dan yang pasti dibantu subscribe ya. Share juga ke teman-teman. Unit punya kami surprisingly masih mulus, pakai banget. Biasanya handphone batangan jarang yang mulus-mulus begini. By the way, kami sengaja loh ngambil yang batangan supaya bisa merasakan penderitaan user iPhone 12 series dan Galaxy S21 series, alias charger kudu modal sendiri. Enaknya beli handphone flagship bekas tuh gini, kita bisa menikmati fitur-fitur high-end yang bahkan masih menjadi nilai plus di flagship yang baru. Kayak kemampuan wireless charging, dengan catatan ya, kalau mau full speed 10 watt harus beli Pixel Stand. Lalu stereo speaker dengan output yang kece, walaupun bukan front facing kayak Pixel 3. Dan yang pasti punya rating IP68. Namun demikian kami nggak rekomen kalian untuk nyemplungin ke dalam air kalau beli barang second. Karena kita kan nggak tahu ya histori pemakaiannya, pernah dibuka atau enggak, watertight seal-nya masih bagus atau enggak, dan seterusnya. Mengingat Pixel 4 ini keluaran tahun 2019, jadi nggak ada jaringan 5G. Kan baru 2020 mulai banjir handphone 5G. Soal jaringan lagi, Pixel 4 bisa buat dual SIM kok, tapi satunya harus eSIM dan pakai smartphone. Saat Pixel 4 keluar, yang jadi hot topic saat itu adalah tongkrongan bagian depannya yang belum tobat dari Pixel 3. Beda approach-nya sama brand-brand lain. Bukan yang mentingin real estate layar, malah mencoba bereksperimen dengan teknologi radar soli yang fungsinya terbatas hanya di negara tertentu. Sampai sekarang di Indonesia, fitur motion sense nggak bisa kita pakai tanpa ngerut. Itu sisi negatifnya, jidat gede di Pixel 4. Untuk sisi positifnya, apalagi kalau bukan sistem face unlock proper ala iPad Pro yang secure, yang tertanam di dalamnya. Ini bukan sistem face unlock yang ecek-ecek loh, ini beneran secure, kan ngegantiin fingerprint sensor. Kelebihannya bisa multiple angle, keren. Gue yakin nggak ada handphone compact lain yang memiliki kelebihan ini.
Udah balik ke depan, tapi belum bahas layarnya nih. Kita mulai dari minusnya dulu ya. Tongkrongan layarnya berasa kuno, bezelnya tebal di semua sisi. Lalu untuk ukuran handphone flagship, brightness-nya kurang nampol untuk pemakaian di outdoor. Terus karena Pixel ini termasuk handphone yang awal-awal mengadopsi layar high refresh rate, green atau yellow tint di low brightness cukup ketara di mata. Buat yang nanyain, unit jadul gitu udah ada burn-in-nya atau belum bang? So far, kami belum menemukannya di unit kami. Lanjut ke plusnya, layar OLED berukuran 5,7 inch dengan resolusi Full HD Plus buatan LG ini vibrant, punya high refresh rate 90Hz, minim accidental touch karena bezel tebal tadi, dan touch response-nya bagus, baik tap maupun swipe. Ngomongin touch response tuh kan ngaruhnya ke performa ya, khususnya saat gaming. Snapdragon 855 loh, ini lumayan banget. Dicoba Antutu di dalam kulkas dapatnya 439 ribuan. Sementara running di ruangan non AC berturut-turut tanpa jeda, penurunannya cuma sampai sekitar 380 ribu. Lumayan lah ya, masih lebih ngebut dari chipset mid-range zaman sekarang. Dicoba wildlife stress test, stabilitasnya masih 70%-an. Dipakai gaming pun masih mumpuni, walaupun buat gue layar segini kurang cocok ya buat gaming. Untuk pemakaian sehari-hari sih kami nggak ada komplain, lancar jaya. RAM-nya memang hanya 6GB, ya 8GB sih bakalan asik ya, tapi ya mau multitasking se-hardcore apa sih kalian di handphone ini. Kami tahu tujuan utama kalian beli Pixel 4 bukan ngejar performanya. Unit kami ini storage-nya cuma 64GB. Gue pribadi sih rada bomat ya, langganan Google Drive gue ada 2TB, masih lapang. Pokoknya maksimalkanlah cloud storage dan tentunya nikmati upgrade Android selama 3 tahun. Tungguin aja Android 12 dan 13. Ya kalau kalian berani cobain developer preview atau betanya nanti, bahkan bisa curi start lebih awal. Sebuah eksklusivitas Pixel series yang tiada tara. Cukup ironis ketika Google mampu menyematkan baterai sebesar 4080 mAh di Pixel 5, tapi setahun sebelumnya di Pixel 4 mereka hanya menyematkan baterai berkapasitas 2800 mAh. Otomatis ketahanan baterai dari Pixel 4 ya kurang. Dengan pemakaian medium to heavy, terbaik kami cuma bisa mendapat SOT 4 jam. Kadang kurang dari itu malah. Artinya power bank wajib ada di kantong. Google yakin banget software itu adalah kunci untuk output kamera yang bagus. Makanya Google nggak begitu peduli dengan hardware yang digunakan. Buktinya sensor utamanya masih sama sejak Pixel 3 sampai Pixel 5. Sony IMX363 beresolusi 12MP. Lalu kalau kalian masih ingat, Pixel 4 adalah masa-masa di mana Google masih berkeras kepala bahwa lensa telefoto 16MP mereka yang dibekali dengan fitur super zoom masih lebih berguna ketimbang lensa ultra wide, yang akhirnya mereka menyadari kesalahan itu dan merubahnya di Pixel 5. Kalian tahu nggak apa yang menjadi keunggulan mutlak dari Pixel 4 dibanding Pixel 5 dari segi kamera? Pixel 4 itu masih punya chip Pixel Neural Core. Jadi itu bisa membantu mempercepat speed image processing-nya. Singkat cerita, ketika kalian jepret foto, itu hasil fotonya lebih instan keluarnya atau jadinya dibanding dari Pixel 5. Lalu overall hasil foto Pixel 4 dibanding Pixel 5 kalau gue lihat itu sama-sama aja. Dan itu fun banget. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkannya di sebuah handphone yang harganya jauh lebih murah daripada Pixel 5, yaitu di Pixel 4. Buat kalian yang belum familiar dengan hasil foto dari Pixel series, karakter itu cukup natural yang berarti tidak overprocessed, jejak oversharpening juga minimal, dengan warna yang netral berwhite balance cenderung cool. Dynamic range-nya bagus, walaupun kalau di scene challenging dengan backlight yang jauh lebih terang, Pixel 4 akan mementingkan highlight di background supaya tidak overexpose. Kecanggihan AI Google juga tampak di kerapihan edge detection di foto mode portrait baik kamera depan dan belakang. Soal night mode nggak usah diragukan lagi. Pixel Night Sight dapat menyeimbangkan dengan baik antara noise dan detail. Nggak terlalu noisy, nggak jadi cat air juga detailnya. Konsisten pula selfie dan main cam. Kena lampu-lampu berwarna aneh pun tetap mempertahankan kondisi asli, tidak seperti beberapa handphone lain yang kesulitan mencerna warna-warna seperti ini.
Kualitas optical zoom 2 kalinya bagus, warnanya konsisten. 5 kali super res zoomnya sih secara teknologi software enhancement udah wow, tapi jelas masih akan kalah dengan handphone zaman sekarang yang udah optical zoom di range segini. Kalau disuruh lawan iPhone 12 Pro Max yang harganya 4 kali lipatnya, jelas masih bisa ngelawan. Oke, jadi itu adalah Google Pixel 4. Gini, kami nggak suka Pixel 5, tapi kami berdua masih suka Google Pixel Series. Terutama Pixel 4 ini yang jauh lebih value deal ketimbang Pixel 5 di tahun 2021. As always, kalau mau tanya-tanya mengenai Pixel 4, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys. Bye.